Hai, selamat datang di Sabar Talks, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Namaku Hana. Sudah 5 tahun aku menikah dengan Arman, seorang pria yang pada awalnya kukira akan menjadi sandaran hidupku, tempatku pulang dengan tenang, dan rumah yang selalu kurindukan. Namun, kenyataan tak seperti mimpi yang dulu aku bayangkan. Hidupku terasa kosong, seolah semua pengorbananku tidak pernah berarti di matanya. Setiap hari, aku bangun lebih pagi dari siapapun. Aku menyiapkan sarapan, membereskan rumah, mencuci pakaian, bahkan merapikan semua kebutuhannya sebelum ia berangkat kerja. Aku memilih berhenti dari pekerjaanku sebagai guru honorer setelah menikah, karena ia pernah berkata, "Untuk apa kamu kerja? Tugasmu di rumah saja." Saat itu, aku mengangguk dan menurutinya, berharap ia akan lebih menghargai pengorbananku. Tapi yang kudapat justru sebaliknya. Tidak ada ucapan terima kasih ketika ia berangkat kerja. Tidak ada senyum hangat saat ia pulang. Yang ada hanya wajah lelah yang acuh, seperti aku hanyalah bagian dari rutinitasnya, bukan seseorang yang berarti di hidupnya. "Mas, tadi aku masak sayur kesukaanmu," ucapku suatu sore ketika ia pulang. "HM." Ia hanya menjawab singkat sambil membuka ponselnya. Matanya tidak sekalipun menatapku. Aku menelan ludah, mencoba memahami. Mungkin ia lelah, pikirku. Tapi ternyata hari demi hari pun tak ada perubahan. Yang membuatku semakin hancur adalah ketika ia mulai terang-terangan memuji wanita lain. Kadang itu teman kantornya, kadang artis yang ia lihat di televisi. "Cantik banget ya dia. Gaya bicaranya juga sopan," katanya sambil menatap layar ponsel. Tak menyadari wajahku memerah menahan sakit. "Memangnya aku tidak sopan, Mas?" tanyaku pelan, mencoba bercanda agar suasana tidak tegang. Ia hanya tertawa kecil. "Ya beda, Han. Kamu tahu sendiri." Seolah aku ini tidak lebih dari bayangan yang tak penting. Malam-malamku terasa dingin. Ia sering pulang larut malam. Alasannya pekerjaan menumpuk. Aku tahu, aku tidak berhak menuduhnya macam-macam. Tapi entah kenapa hatiku berkata lain. Ada jarak yang makin hari makin lebar di antara kami. Seperti dua orang asing yang kebetulan tinggal di satu atap. Aku pernah mencoba mengajaknya bicara. Malam itu, aku duduk di sampingnya saat ia menonton televisi. "Mas, apa aku pernah melakukan sesuatu yang membuatmu tidak nyaman?" tanyaku hati-hati. Ia tidak menoleh. "Kenapa nanya begitu?" "Entahlah. Rasanya kamu berubah. Aku merasa seperti tidak dianggap ada." Ia menghela napas panjang. "Hana, kamu terlalu banyak berpikir. Jangan lebay." Kalimat itu menamparku. Aku mencoba membuka hati, tapi ia menutup pintu pembicaraan seakan perasaanku tidak penting. Setiap malam, aku menangis dalam diam. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku istri yang gagal? Apakah aku memang tidak pantas mendapatkan perhatian? Tapi dalam hati kecilku, aku tahu, aku hanya seorang istri yang merindukan cinta dari suaminya sendiri. Di luar rumah, aku berusaha tersenyum di depan orang-orang. Kepada tetangga, aku tetap ramah. Kepada keluargaku, aku berkata semuanya baik-baik saja. Padahal, di balik itu semua, aku hanya seorang wanita yang terus menahan luka. Hingga suatu hari, sebuah peristiwa kecil membuatku benar-benar sadar. Pagi itu aku membuatkan sarapan kesukaannya. Nasi goreng udang dengan telur mata sapi. Aku menata meja seindah mungkin, berharap ia akan menyadari usahaku. Tapi saat ia duduk, yang pertama keluar dari mulutnya justru, "Kenapa nasi gorengnya begini? Ini keasinan, Han." Aku tercekat, padahal aku sudah mencicipinya. Rasanya pas, tapi aku tidak ingin berdebat. "Maaf, Mas. Lain kali aku perbaiki." Ia mendengus, lalu melanjutkan sarapannya tanpa menoleh sedikit pun. Saat itu,
Ada sesuatu di dalam diriku yang hancur. Aku menyadari, sekeras apapun aku berusaha, ia tidak akan pernah melihatku. Di malam harinya, ketika aku melihatnya tertidur pulas di ranjang, aku duduk di sudut kamar, menatapnya sambil menangis. Aku merasa benar-benar tak berharga. Untuk apa aku ada di sini? Jika kehadiranku pun tidak ia sadari, aku tidak tahu akan seperti apa ke depannya. Tapi satu hal yang mulai terlintas di pikiranku, mungkin suatu saat aku harus pergi. Mungkin hanya dengan itu ia akan sadar bahwa aku ada, dan selama ini aku telah berjuang sepenuh hati untuknya. Pikiran itu terus berputar di kepalaku berhari-hari. Aku mencoba menepisnya, mencoba meyakinkan diriku bahwa aku hanya terlalu sensitif. Namun setiap kali aku membuka mata, kenyataan kembali menamparku. Malam itu, aku duduk di meja makan sambil menunggu Arman pulang. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Di meja, makanan yang kusiapkan sudah dingin. Aku mengusap mataku yang terasa perih karena terlalu lama menahan kantuk. Ketika akhirnya kudengar suara pintu depan terbuka, jantungku berdegup lebih cepat. Entah karena lega atau karena rasa takut yang tidak jelas. Arman masuk dengan langkah pelan, menutup pintu tanpa menoleh ke arahku. Wajahnya terlihat lelah, tapi di mataku, itu bukan hanya lelah karena pekerjaan. Ada sesuatu yang berbeda. "Mas baru pulang?" tanyaku pelan. Suaraku nyaris tak terdengar. "Iya," jawabnya singkat. Lalu berjalan melewatiku begitu saja menuju kamar. Aku menatap punggungnya yang menjauh, dan di saat itu, sesuatu di dalam diriku meledak. "Mas," panggilku lagi. Kali ini dengan nada yang sedikit memaksa. Ia berhenti, tapi tidak menoleh. "Apa lagi, Han? Kenapa kamu seperti ini? Kenapa setiap hari pulang larut? Bahkan tidak bicara sepatah kata pun padaku?" Ia menghela napas panjang, lalu berbalik menatapku dengan ekspresi datar. "Hana, aku capek. Tolong jangan tambah masalah." "Masalah?" Ia menyebutku masalah. Aku berdiri, menahan air mata yang sudah menggenang. "Jadi aku ini cuma beban buatmu? Semua yang kulakukan, semua yang kukorbankan, itu tidak ada artinya." Arman mengerutkan kening. "Kenapa sih kamu suka membesar-besarkan hal kecil? Aku kerja sampai malam ini buat siapa? Buat kamu juga kan? Jadi jangan terlalu drama." "Drama?" Kata itu membuatku terdiam. Bagi Arman, perasaanku hanyalah drama. Luka yang kian menganga di hatiku ternyata tak lebih dari adegan sandiwara baginya. Aku ingin marah. Aku ingin berteriak bahwa aku bukan robot. Bahwa aku juga butuh diperlakukan sebagai manusia yang punya perasaan. Tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Yang akhirnya keluar hanya bisikan lirih. "Mas, aku capek." Ia tak menjawab. Ia hanya berjalan masuk ke kamar, meninggalkanku berdiri di ruang makan yang terasa lebih dingin dari sebelumnya. Malam itu aku tidak tidur di sampingnya. Aku memilih duduk di ruang tamu sampai subuh, menatap jendela yang gelap. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar sendirian, bahkan di rumahku sendiri. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku berusaha mengalihkan pikiranku dengan membereskan rumah. Aku menata ulang ruang tamu, mencuci tirai, bahkan mengecat pot bunga di halaman. Namun semua itu hanya mengisi waktu, bukan mengisi hatiku. Setiap kali Arman pulang, sikapnya tetap sama. Diam, dingin, dan seolah kehadiranku tidak berarti. Sampai suatu sore, aku menemukan sesuatu yang membuat dadaku semakin sesak. Saat sedang membereskan laundry di kamarnya, aku melihat kemeja Arman yang terlipat rapi di atas meja. Di kantong kemeja itu, ada secari kertas kecil. Awalnya aku hanya berniat merapikan, tapi rasa penasaranku menang. Kutarik kertas itu, dan di situ tertulis nomor telepon dengan nama seorang perempuan. Dadaku berdegup kencang. Perasaan aneh menyelimuti seluruh tubuhku. Siapa dia? Kenapa nomornya ada di kemeja Arman? Kudengar pintu depan terbuka. Arman pulang. Dengan buru-buru aku menyelipkan kertas itu ke dalam sakuku. Saat ia masuk, aku memberanikan diri bertanya, "Mas, siapa namanya Rini?" Ia tertegun sejenak,
lalu menjawab datar. Teman kantor. Teman kantor sampai harus tulis nomornya di kertas dan simpan di kantong baju. Tanyaku, mencoba menahan gemetar di suaraku. Arman memicingkan mata. Kenapa kamu ngacak-ngacak barangku? Aku tidak ngacak-ngacak, Mas. Aku cuma cuci baju. Apa salah kalau aku nanya? Ia mendekat dengan wajah dingin. Hana, kamu itu terlalu curiga. Itu cuma urusan kerja. Jangan sok tahu. Aku terdiam. Tidak tahu harus percaya atau tidak. Yang jelas, malam itu aku menangis lebih lama dari biasanya. Sejak saat itu, kecurigaanku terus menghantuiku. Setiap ia pulang larut, aku bertanya-tanya, benarkah ia lembur di kantor? Atau ada seseorang yang membuatnya betah di luar sana? Tapi aku tidak punya bukti. Hanya perasaan yang terus menjerit di dalam dada. Hari-hari berikutnya, aku merasa seperti hidup berdampingan dengan orang asing. Kami jarang bicara. Bahkan saat sarapan, hanya terdengar suara sendok dan piring beradu. Aku tidak tahu sampai kapan bisa bertahan seperti ini. Suatu malam, aku berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap wajahku sendiri. Mata sembab, bibir pucat, dan lingkar hitam di bawah mata yang semakin jelas. Siapa kamu, Hana? Bisikku pada bayangan di cermin. Kapan terakhir kali kamu benar-benar bahagia? Air mata kembali mengalir. Dan saat itu juga, aku sadar, kalau aku terus bertahan di sini, aku akan kehilangan diriku sepenuhnya. Esok paginya, aku duduk di meja makan dengan secari kertas di tangan. Penaku genggam erat. Tanganku bergetar ketika mulai menulis. Arman, aku pergi. Aku butuh waktu untuk diriku sendiri. Maaf jika aku bukan istri yang kamu harapkan. Aku menatap surat itu lama sekali. Air mata menetes di setiap huruf yang kutulis. Lalu kulipat rapi dan kutaruh di meja makan, tepat di tempat ia biasa duduk. Tanpa banyak pikir, aku mengambil tas kecil yang sudah kusiapkan sejak kemarin. Dengan langkah gontai, aku meninggalkan rumah itu. Saat pintu menutup di belakangku, hatiku bergetar hebat. Ini rumahku. Tapi entah kenapa aku merasa pergi dari penjara. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi. Yang aku tahu, aku tidak bisa lagi tinggal bersama orang yang tidak melihatku, tidak menghargai pengorbananku, bahkan tidak menganggapku ada. Di dalam hati kecilku, ada harapan yang samar. Mungkin, saat aku pergi, ia akan sadar. Atau mungkin, ia tidak akan peduli sama sekali. Tapi apapun yang terjadi, aku tahu satu hal, keputusanku ini akan mengubah segalanya. Langkah kakiku terasa berat ketika menelusuri trotoar malam itu. Udara dingin menusuk kulit, dan suara kendaraan yang melintas hanya membuatku merasa semakin kecil di tengah kota yang tak peduli pada kepergianku. Di pundakku hanya ada tas kecil berisi pakaian seadanya. Tapi di dalam hatiku beban yang kupikul jauh lebih berat dari itu. Aku tidak tahu akan kemana. Aku hanya berjalan, membiarkan kakiku menuntunku. Setiap lampu jalan yang kulewati, setiap bayangan orang yang berpapasan denganku, membuatku merasa asing. Tidak ada satupun tempat yang terasa seperti rumah. Akhirnya, aku berhenti di depan sebuah penginapan kecil di pinggir kota. Bangunannya sederhana, catnya mulai mengelupas, dan papan namanya hanya menyala redup. Namun, setidaknya aku bisa bermalam di sini untuk menenangkan diri. Permalamannya berapa, Bu? Tanyaku pada resepsionis parubaya yang menatapku dengan mata penuh selidi. 150.000. Nak, bayar di depan. Aku mengeluarkan uang dari dompetku. Sisa tabungan yang kusimpan diam-diam dari uang belanja yang diberi Arman setiap bulan. Uang itu mungkin hanya cukup untuk beberapa hari. Setelah itu entah apa yang akan kulakukan. Kamar yang kutempati kecil dan pengap. Hanya ada ranjang single, kipas angin, dan meja kecil dengan kaca berdebu. Namun ketika pintu tertutup, aku duduk di tepi ranjang dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku bisa bernapas lega. Tidak ada teriakan, tidak ada tatapan dingin, tidak ada keheningan yang membunuh. Hanya diriku dan keheningan yang menenangkan. Namun, rasa lega itu hanya bertahan sebentar. Saat malam semakin larut,
Pikiran tentang Arman mulai menghantui. Apa yang ia lakukan ketika membaca suratku? Apakah ia marah? Atau justru ia tidak peduli sama sekali? Aku membayangkan ia pulang, melepaskan sepatunya, lalu menemukan secarik surat di meja makan. Aku bisa melihat wajahnya, mungkin datar, mungkin kesal, atau mungkin tak bereaksi sama sekali. Membayangkan ia tetap menyalakan televisi seperti biasa dan hidup seolah aku tak pernah ada di rumah itu membuat dadaku semakin perih. Air mata menetes tanpa bisa kutahan. Arman, bisikku pada udara. Apa kamu benar-benar tidak pernah menganggapku ada? Di sisi lain, di rumah yang kini kosong tanpaku, Arman berdiri mematung di ruang makan. Di tangannya, surat yang kutulis dengan hati gemetar. Tatapannya kosong, membaca setiap kata berulang-ulang, seperti tak percaya bahwa aku benar-benar pergi. Ia meremas surat itu. Napasnya memburu. Ruangan terasa asing tanpa suaraku, tanpa aroma masakan yang biasanya menyambutnya. Meja makan itu terasa dingin, seperti rumah yang kehilangan nyawanya. Untuk pertama kalinya, Arman merasa rumahnya bukan lagi rumah. Malam itu ia duduk di kursi ruang tamu, menatap dinding kosong sambil memegang kepalanya. Ingatan tentang semua percakapan kami terputar di kepalanya. Nada lirihku, pertanyaan-pertanyaan kecilku, keluhan yang sering ia anggap lebay, semua kini terdengar jelas, menamparnya dengan kenyataan pahit. Aku tidak pernah benar-benar bahagia di sisinya. Namun, keangkuhannya menahan dirinya untuk langsung mencariku. Dia cuma butuh waktu, gumamnya pelan, meyakinkan diri. Tapi hatinya sendiri tidak yakin. Di penginapan, aku mulai merasakan arti kesepian yang sebenarnya. Aku memang meninggalkan rumah karena tidak dihargai. Tapi pergi dari tempat yang sudah 5 tahun ku tinggali ternyata seperti mencabut akar pohon dari tanahnya. Pagi itu aku duduk di ranjang sambil menatap ponselku. Belum ada pesan dari Arman. Tidak ada panggilan. Tidak ada apapun. Aku menunggu, berharap ia akan mencariku. Setidaknya menanyakan keberadaanku. Tapi tidak ada. Seolah kepergianku tidak membuat sedikit pun perbedaan dalam hidupnya. Aku menatap layar ponsel itu lama sekali, berharap namanya muncul di sana. Tapi hening. Hari-hari berikutnya terasa panjang. Aku menghabiskan waktu dengan duduk di pojok kamar, membaca buku lusuh yang kutemukan di meja penginapan, atau hanya menatap langit-langit sambil menangis. Aku mencoba menghubungi beberapa teman lama, tapi mereka semua sibuk dengan hidupnya masing-masing. Aku benar-benar sendirian. Suatu malam, aku mendengar suara hujan deras mengguyur atap penginapan. Aku berdiri di jendela kecil, menatap jalan yang basah oleh air hujan. Ingatanku kembali ke malam-malam di rumah. Aku teringat bagaimana dulu aku duduk di teras menunggu Arman pulang, berharap ia datang dengan senyum dan pelukan. Namun yang datang selalu wajah lelah dan kata-kata dingin. Kenapa aku begitu bodoh? Bisikku pada diri sendiri. Kenapa aku berharap pada orang yang bahkan tak pernah berusaha melihatku? Di rumah, Arman mulai kehilangan kendali. Hari-hari berlalu tanpa kehadiranku membuatnya resah. Ia tidak menemukan baju bersih di lemari, tidak ada makanan hangat di meja, bahkan keheningan rumah membuatnya merasa tercekik. Malam itu ia membuka lemari pakaian. Kosong. Semua pakaianku sudah kubawa. Ia mengambil bantal di ranjang, mendekapnya erat, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia menangis. Tangisan seorang pria yang baru sadar bahwa ia telah menghancurkan sesuatu yang tak ternilai. Ia mencoba menghubungiku, tapi tidak berani. Harga dirinya menahannya, membuatnya terjebak antara keinginan untuk memelukku dan ketakutan akan penolakanku. Di penginapan, aku terbangun karena suara ketukan di pintu. Aku ragu, lalu perlahan mendekat. Hana. Suara itu membuat jantungku berhenti berdetak sesaat. Itu Arman. Aku berdiri terpaku di balik pintu. Tanganku gemetar. Ia menemukanku. Tapi aku tidak tahu harus membuka pintu itu atau tetap diam. Hana, buka. Kita harus bicara. Suaranya berat. Terdengar seperti seseorang yang membawa penyesalan besar. Aku memejamkan mata. Ini momen yang kucemaskan sekaligus ku nanti.
Tapi apakah aku siap mendengar apa yang akan ia katakan? Apakah aku siap kembali menghadapi semua luka itu? Tanganku sudah menyentuh gagang pintu, tapi hatiku belum memutuskan. Di sisi lain, Arman berdiri di depan pintu yang tertutup rapat. Hujan masih turun, membasahi jaketnya. Tapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin aku membuka pintu itu, memberi satu kesempatan terakhir untuk memperbaiki semuanya. Namun keheningan di dalam kamar membuatnya sadar. Mungkin penyesalan datang terlalu terlambat. Aku masih berdiri di balik pintu. Napasku tersengal. Sementara suara Arman kembali terdengar, lebih lirih dari sebelumnya. "Hana, tolong. Aku cuma mau bicara." Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Suara itu, suara yang dulu selalu kurindukan setiap ia pulang kerja, kini terdengar begitu asing. Ada rasa ingin membuka pintu, tapi ada juga ketakutan besar di dalam diriku. Aku tidak siap mendengar kata-kata yang mungkin akan membuatku hancur lagi. Ketukan di pintu terdengar sekali lagi. Kali ini lebih pelan. "Aku mohon, Hana, jangan biarkan aku berdiri di sini sendirian." Aku menggigit bibirku keras-keras. Hujan di luar semakin deras, membuat suara ketukannya samar. Ia mungkin sudah basah kuyup. Tapi apa artinya itu semua dibandingkan luka yang ia gores di hatiku selama bertahun-tahun? Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, aku menarik napas panjang, membuka kunci pintu, dan memutar gagangnya perlahan. Arman berdiri di sana. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan, dan pakaiannya basah karena hujan. Matanya sembab, seolah ia sudah menangis sebelum sampai di sini. Suaranya tercekat. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku menatapnya tanpa kata. Ada begitu banyak hal yang ingin kuulangi, begitu banyak pertanyaan yang ingin kulontarkan, tapi lidahku keluh. "Boleh aku masuk?" tanyanya pelan. Aku bergeser sedikit, membiarkannya masuk. Ia melangkah perlahan, seperti seseorang yang takut merusak suasana yang sudah rapuh. Kamar penginapan yang sempit itu mendadak terasa sesak dengan kehadirannya. Arman berdiri di dekat meja kecil, sementara aku duduk di tepi ranjang, menjaga jarak. "Hana," katanya akhirnya. "Aku salah. Aku terlalu sibuk dengan diriku sendiri sampai lupa kalau kamu ada di sisiku. Aku lupa kalau kamu manusia, bukan benda yang selalu ada tanpa butuh dihargai." Kata-katanya menamparku. Bukankah itu yang selama ini ingin ku dengar? Pengakuan bahwa ia salah, bahwa aku memang tidak dihargai, tapi kenapa rasanya tidak cukup? "Aku pergi bukan karena aku ingin merusak rumah tangga kita, Mas." Suaraku bergetar. "Aku pergi karena aku sudah tidak tahu caranya bertahan tanpa kehilangan diriku sendiri." Arman menatapku lama, lalu menunduk. "Aku tahu, dan itu yang paling menyakitkan buatku. Aku membiarkanmu merasa sendirian di rumah yang seharusnya jadi tempat paling aman buatmu." Aku menghela napas berat. "Butuh berapa lama sampai kamu sadar?" Pertanyaan itu membuatnya terdiam. Ia duduk di kursi di hadapanku, menatap lantai. "Sejak kamu gak ada, rumah itu seperti neraka. Hana, aku pulang dan yang ada cuma keheningan. Gak ada aroma masakanmu. Gak ada suaramu yang menanyakan aku capek atau enggak. Semua terasa kosong. Kosong banget." Aku menunduk. Kata-katanya menusuk. Tapi entah kenapa ada bagian dalam diriku yang merasa puas mendengarnya. Akhirnya ia tahu rasanya kehilangan. "Kalau memang kosong," kataku dengan nada getir, "kenapa kamu gak pernah berusaha mengisinya dengan cinta sejak awal?" Ia mengangkat kepalanya. Matanya merah. "Karena aku bodoh. Aku pikir semua baik-baik saja. Aku pikir kamu akan selalu ada, tanpa aku perlu melakukan apapun. Dan sekarang aku tahu aku salah besar." Aku memalingkan wajah, menatap jendela yang berembun. Aku tidak ingin ia melihat air mataku lagi. Aku nggak tahu apakah permintaan maafmu bisa memperbaiki semuanya, Mas. Arman berdiri, mendekat, lalu berlutut di hadapanku. Sesuatu yang tak pernah kulihat sebelumnya. "Hana, aku mohon, beri aku kesempatan. Satu saja. Aku janji aku akan berubah."
Aku terdiam. Hatinya terdengar tulus. Tapi luka di dalam diriku begitu dalam. Kenapa aku harus percaya kamu? Tanyaku, suaraku pecah. Kenapa aku harus kembali ke tempat yang membuatku merasa tidak berarti? Arman menghela napas berat, lalu mengangkat wajahnya. Karena kamu berarti. Kamu selalu berarti. Hana, aku cuma terlalu bodoh buat mengatakannya. Kalimat itu menghancurkan pertahananku. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan, menangis sejadi-jadinya. Arman tidak mencoba menyentuhku. Ia hanya duduk di lantai, menatapku dengan air mata yang tak kalah deras. Suasana di kamar itu sunyi. Hanya ada suara tangis kami berdua dan hujan yang masih mengguyur di luar. Malam itu kami tidak banyak bicara. Arman duduk di lantai sampai aku tertidur di ranjang. Pagi harinya, saat aku membuka mata, ia masih di sana, terlelap dengan posisi yang tidak nyaman. Aku memandanginya lama. Wajahnya terlihat lebih tua dari terakhir kali kulihat. Mungkin beban penyesalan membuatnya berubah begitu cepat. Namun di dalam diriku, perang batin masih berkecamuk. Arman mungkin menyesal. Tapi apakah itu cukup untuk memperbaiki semua luka? Beberapa hari kemudian, aku memutuskan kembali ke rumah. Tapi bukan sebagai istri yang langsung memaafkan segalanya. Aku kembali sebagai seseorang yang ingin melihat apakah penyesalan Arman benar-benar nyata atau hanya emosi sesaat. Ketika kami melangkah masuk, rumah itu terasa berbeda. Sunyi, seperti kehilangan jiwanya. Arman menatap sekeliling dengan pandangan sendu. Tanpamu, rumah ini nggak lebih dari tembok kosong, Hana. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap ruang tamu yang dulu sering kupenuhi dengan tawa. Kini terasa seperti kuburan kenangan. Malamnya, Arman duduk di sofa, menatap lantai. Aku tahu aku nggak pantas dimaafkan cepat-cepat. Tapi izinkan aku membuktikan kalau aku bisa memperbaiki semuanya. Aku menatapnya lama. Aku nggak mau janji kosong, Mas. Aku butuh bukti. Ia mengangguk. Matanya menatapku dengan kesungguhan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku akan kasih kamu bukti. Bahkan kalau itu butuh waktu seumur hidupku. Aku menarik napas panjang. Pertarungan di dalam diriku belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya, aku melihat secercah harapan. Namun, aku juga tahu satu hal. Jika Arman mengulang kesalahannya, aku tidak akan ragu pergi untuk selamanya. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku malam itu. Aku duduk di ujung ranjang, menatap langit-langit kamar yang dulu terasa seperti penjara, kini menjadi ruang yang penuh tanda tanya. Arman ada di ruang tamu, mungkin tak bisa tidur. Sejak kami kembali ke rumah, ia berusaha menjaga jarak, seolah takut satu gerakan kecil bisa membuatku pergi lagi. Pagi itu, ketika aku turun ke dapur, aku tertegun. Meja makan sudah rapi, ada 2 piring nasi goreng dan segelas jus jeruk yang tampak baru saja dibuat. Arman berdiri di dekat kompor, menatapku dengan raut gugup. "Selamat pagi," sapanya canggung. Aku mengerutkan kening. "Mas masak ini?" Ia mengangguk pelan. "Aku nggak tahu rasanya enak atau enggak. Tapi aku pengen kamu nggak merasa sendirian di rumah ini lagi." Aku duduk tanpa berkata apa-apa. Saat mencicipi suapan pertama, rasanya hambar. Tapi anehnya, ada sesuatu di dalam diriku yang hangat. Mungkin karena untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan kami, Arman benar-benar mencoba. "Terima kasih," ucapku lirih. Ia tersenyum samar, seolah ucapan itu adalah udara yang membuatnya bisa bernapas kembali. Hari-hari berikutnya, Arman berubah. Ia pulang kerja lebih cepat, membawakan makanan kecil atau bunga, hal-hal sederhana yang dulu tak pernah ia lakukan. Ia mulai mendengar ceritaku, benar-benar mendengarkan, bukan hanya mengangguk sambil memegang ponsel. Namun, luka di hatiku belum sembuh. Aku masih sulit percaya. Setiap kali ia berkata manis, aku bertanya dalam hati, apakah ini hanya karena aku sempat pergi? Apakah ini hanya penyesalan sesaat yang akan hilang begitu ia merasa semuanya kembali normal? Suatu malam, kami duduk di ruang tamu. Televisi menyala, tapi tidak ada yang benar-benar memperhatikannya. "Hana," kata Arman tiba-tiba,
Apa kamu masih benci aku? Pertanyaan itu membuatku terdiam. Aku memandangnya lama. Aku nggak tahu, jawabku jujur. Aku nggak bisa benci kamu, tapi aku juga nggak bisa melupakan semua yang kamu lakukan. Ia menunduk. Wajahnya muram. Aku nggak minta kamu lupa. Aku cuma minta kamu lihat aku sekarang. Bukan aku yang dulu. Aku menggigit bibirku. Mas, kamu ngerti nggak rasanya jadi aku? Setiap hari berusaha jadi istri yang baik. Tapi merasa nggak pernah cukup? Kamu ngerti nggak rasanya tidur di samping orang yang kamu cintai? Tapi merasa seperti tidur sendirian. Arman menatapku. Matanya berair. Aku ngerti sekarang. Dan itu menghantuiku setiap malam sejak kamu pergi. Kalimat itu membuat dadaku berdesir. Untuk pertama kalinya, aku melihat Arman benar-benar hancur oleh penyesalannya. Beberapa minggu berlalu, dan perubahan itu tidak berhenti. Arman mulai mengajakku keluar di akhir pekan, sekadar jalan-jalan atau makan di tempat yang dulu sering kami kunjungi. Ia bahkan menemaniku ke pasar tradisional, sesuatu yang dulu ia anggap membuang-buang waktu. Tapi di balik semua itu, ada ketakutan yang tidak bisa kusingkirkan. Ketakutan bahwa semua ini hanya topeng. Suatu malam, aku duduk di teras sambil menatap langit. Arman datang membawa 2 cangkir teh hangat, lalu duduk di sampingku. Aku tahu kamu masih ragu, katanya. Aku menoleh padanya. Mas, apa kamu beneran bisa berubah? Atau ini cuma karena kamu takut aku pergi? Arman terdiam lama. Ia menatap langit sebelum menjawab. Awalnya mungkin iya. Aku takut kamu nggak kembali. Tapi sekarang aku sadar. Aku nggak mau berubah karena takut kehilangan kamu. Aku berubah karena aku nggak mau jadi suami yang menyakiti kamu lagi. Aku nggak mau kamu ngerasa sendirian di sisiku. Aku menghela napas, mencoba menelan kata-katanya. Aku butuh waktu, Mas. Aku nggak bisa sembuh secepat itu. Ia mengangguk pelan. Aku akan tunggu. Selama apapun itu. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan dari ibuku yang tinggal di kampung. Hana, kamu baik-baik saja? Kalau butuh tempat pulang, rumah ini selalu terbuka. Pesan itu membuatku berpikir panjang. Aku sadar, aku punya pilihan. Aku bisa pergi dan memulai hidup baru, atau bertahan dan memberi Arman kesempatan. Malamnya, aku memberanikan diri bicara. Mas, kataku sambil menatapnya. Kalau aku kasih kesempatan ini, aku butuh kamu buktiin kalau kamu nggak cuma ngomong. Arman mendekat, menggenggam tanganku. Aku janji, Hana, aku nggak akan biarin kamu ngerasa nggak dihargai lagi. Aku janji ini bukan sementara. Air mataku menetes. Aku ingin percaya. Aku ingin kami bisa membangun semuanya dari awal. Tapi aku juga tahu, kalau janji ini kembali dilanggar, aku tidak akan tinggal. Beberapa bulan kemudian, sedikit demi sedikit, kami menemukan ritme baru. Rumah ini tak lagi sunyi seperti dulu. Ada tawa kecil, ada percakapan panjang, ada rasa hangat yang lama hilang. Namun, di suatu malam ketika aku sedang membereskan pakaian, aku menemukan kemeja Arman dengan lipatan rapi di lemari. Aku teringat pada kertas kecil yang pernah kutemukan dulu, yang memicu semua kecurigaanku. Arman masuk ke kamar, melihatku menatap kemeja itu. Ia mendekat, lalu berkata, "Kamu masih takut?" Aku menoleh, menatap matanya. Aku masih belajar percaya, Mas. Tapi aku mau mencoba. Ia meraih tanganku, menggenggamnya erat. Terima kasih. Karena meskipun aku sudah menghancurkan kamu, kamu masih mau memberi aku kesempatan. Aku memeluknya. Untuk pertama kalinya sejak aku pergi, pelukan itu terasa seperti rumah. Namun dalam hatiku, aku tahu satu hal, aku tidak akan pernah kembali menjadi Hana yang dulu. Aku sekarang adalah wanita yang tahu harganya. Wanita yang tahu kapan harus bertahan dan kapan harus pergi. Dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupku, Arman benar-benar melihatku.